cerita ada santri yang mahir sekali berkuda, dan kuda tuh suka sama dia karena baik. Suatu saat sedang cross country kuda tuh, ini kuda dia nyundul kuda yang di depan. Kuda yang di depan tersinggung, ini urusan sesama kuda sebetulnya ya. Duk gitu pantatnya, langsung nyepak. Tapi yang kena bukan kuda, tulang kering, patah langsung seketika. Padahal jago berlatih, jago memanah sambil berkuda. Wah, kudanya juga akrab, tidak bisa menghalangi ketentuan Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Saya teringat pada Nabi Ibrahim. Nabi Ibrahim itu dia kan lama tidak punya anak, kemudian Allah memberinya anak, dan perhatiannya tertuju pada Ismail karena begitu sayangnya. Tapi kemudian Ismail harus dibuang dengan ibunya Di Mekah ya. Iya, di Mekah. Tapi tidak itu saja, bahkan Ibrahim bermimpi bahwa Ismail itu harus disembelih. Nah, apakah kisah ini juga karena Allah cemburu pada Ismail? Begitu pula dengan kisah Nabi Ayub dan Yusuf, Nabi Yakub. Nabi Yakub dengan Nabi Yusuf. Nabi Yusuf punya perhatian khusus sehingga saudara-saudaranya merasa iri, dan akhirnya Nabi Yusuf sendiri sampai dimasukkan ke dalam sumur, dibuang, ditangkap jadi budak bulian, di penjara ya. Apakah itu juga karena Allah cemburu pada Yusuf? Kemudian ketika kalau dikatakan tidak adil, ya aku bagaimana ya? Baik. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Semua nabi adalah ciptaan Allah, milik Allah Subhanahu wa taala, dan semua rangkaian kisahnya adalah hikmah bagi kita semua. Saya yakin bahwa memang seorang nabi itu harus sangat bersih hatinya. Cinta sayang boleh, tapi tidak boleh ada mendominasi sehingga mengalahkan tempat Allah di hati. Mungkin seperti itulah kisahnya, ya Bu. Ya udah gitu. Panjangan pertanyaan daripada jawaban. Ciri-ciri yang jawabnya kurang ilmu begitu. Saya sepakat dengan pendapat itu. Itu jawabannya. Astagfirullah. Ini sekedar pengalaman yang sudah pernah diceritakan. Suatu saat ada kuda namanya Al-Adiyat. Sudah dengar kan cerita ini? Kalau udah lebih rileks sebetulnya. Saya suka kepada kuda ini karena kudanya baik, dewasa, bijaksana, soleh, tidak rewel. Kuda sudah sangat pintar. Ini usianya sudah cukup, jadi sudah dewasa kuda ini. Kalau berlatih juga menyenangkan. Bahkan kalau pergi jauh waktu itu ya suka video call. Nggak tahu kudanya ngerti atau tidak ya, tapi buat saya senang. Pulang ke pesantren tuh biasanya ke masjid, tapi berubah jadi ke kuda dulu. Ke kuda, baru ke ibu, baru ke pesantren. Hampir selalu begitu. Hati sudah tidak enak ini. Ini kenapa saya lebih mendahulukan kuda daripada ibu? Tapi udah lagi seneng. Sampai suatu saat, suatu hari direkam tuh berkuda. Hari itu, hari Ahad. Dan Seninnya mati kuda itu. Sedih memang, tapi
Saya berusaha mikir gitu, apa nih maksud Allah. Mungkin kalau kuda itu bisa bicara, dia mengatakan begini, aku sayang. Ini sesama kuda jantan, ini bukan kuda betina ya. Oh, lebih jelek lagi ya. Saya tahu kehadiranku membahagiakan dirimu, tapi saya takut kehadiranku malah mengotori hatimu. Bisa ujub, takabur, ria, daripada aku hadir dan jadi berdosa, lebih baik aku mohon izin pulang terlebih dahulu. Gitu. Tapi sudah mikir gitu, oh ya, saya ridho. Dan gitu saja. Karena sudah pernah melekat, nempel di hati, jadi Allah mematikan ini sebuah karunia. Jadi hadirin, kalau suatu saat kita ingin karunia besar, sebetulnya salah satu karunia yang sangat mahal adalah kita diambil atau dihalang-halangi dari sesuatu yang bisa mencuri kedudukan Allah di hati kita. Bisa paham hadirin? Misalkan punya kendaraan, suka sekali sampai ke masjid jadi telat karena kendaraan ini. Pokoknya ingat kendaraan, lebih banyak biaya untuk kendaraan daripada untuk sedekah. Sangat mudah bagi Allah untuk memindahkan dari garasi ke tempat orang lain, ya kan? Oh serius ini hadirin? Yang hilang-hilang mobil atau ibu misalkan punya sendal sangat bagus sehingga jarang masuk masjid karena duduknya ingin dekat sendal. Tidak sulit itu. Oh iya, punya barang, punya anak, punya tabungan, punya suami, punya istri. Kalau itu udah sangat lengket di hati dan mendominasi hati dan Allah sayang, kemudian diambil apa yang membuat sandaran, khauf dan rojanya, itu karunia. Jadi kalau satu saat kita terlalu bangga dengan tabungan kita, ya, merasa aman, merasa terjamin dengan deposito yang ada, merasa saya masa tua saya tenanglah, deposito saya cukup, anak-anak juga beres. Bisa diambil itu oleh Allah karena itu sudah menjadi sesuatu yang kita ilahkan. Dan itu rezeki. Kalau misalkan ujub dengan otot kawat, balung besi, leher beton, urat kabel, wajah asbes, dan terus terdominasi untuk membuat tubuh ini kelihatan bagus, dan lebih sibuk untuk badan, dan itu pun tidak jadi pendekat ke Allah. Kan kita tuh harus sehat. Sehat itu untuk afiat, untuk menjadi dekat dengan Allah, bukan sehat untuk jadi ujub. Tapi misalkan kita terdominasi untuk membuat badan sehat atau gimana lah, yang badannya bagus tapi tidak digunakan kesehatan ini mendekat ke Allah, bahkan untuk ria, untuk ujub, pengotor hati lah gitu ya, dan merasa wah saya ini terjamin, atau gampang oleh Allah. Kasih aja bakteri apa yang suka membuat di toilet terus tuh, bakteri diare itu bakteri apa Pak? Oh mana apal ya, tinggal kirim nyamuk saja, Mbak Aedes aegypti betina kan, sos. Padahal saya sudah pakai obat anti nyamuk, tinggal dilewatin aja di sini, udah dibalur semua, ini kelewat segini, nanti nyamuknya tuh cos di sini. Tidak ada yang rumit bagi Allah, benar? Makanya tidak boleh kita merasa aman kecuali dengan jaminan Allah Subhanahu wa taala. Apakah ada orang jagoan dalam hidup ini? Nah, kalau bisa mah dijawab hadirin ya. Saya nggak ngarep-ngarep jawaban, tapi terlalu sepi. Apakah ada orang yang jagoan? Yang ada itu satu saja, Allah saja yang melindungi. Sejago apapun tidak akan bisa keluar dari kekuasaan Allah. Wah ini jago sekali naik motor, tinggal slip, jebet. Ya
cerita ada santri yang mahir sekali berkuda, dan kuda tuh suka sama dia karena baik. Suatu saat sedang cross country kuda tuh, ini kuda dia nyundul kuda yang di depan. Kuda yang di depan tersinggung, ini urusan sesama kuda sebetulnya ya. Duk gitu pantatnya, langsung nyepak. Tapi yang kena bukan kuda, tulang kering, patah langsung seketika. Padahal jago berlatih, jago memanah sambil berkuda. Wah, kudanya juga akrab, tidak bisa menghalangi ketentuan Allah. Jadi tidak boleh kita merasa aman dengan terampil, dengan jago, dengan keahlian, dengan daya ingat, dengan tabungan, aset, relasi, dengan kecerdasan. Gak ada. Kalau Allah tidak mengizinkan, tidak terjadi. Kalau Allah izinkan, baru terjadi. Wah, kita harus ngebohong nih. Bohong tuh tidak ada yang tidak diketahui Allah. Kalau Allah mau ngebuka, kebuka. Tidak ada yang jago berbohong. Orang tidak tahu kebohongan kita, penyebabnya cuma satu. Apa? Allah belum ngebuka. Kalau Allah buka, langsung dicopot jabatan. Sudah, jangan kemana-mana pikirannya. Terus ada yang nanya, ya saya juga udah ketahuan saya bohong. Gimana dong sekarang saya jadi tidak dipercaya? Tobat. Saya sudah tobat, tapi tetap tidak dipercaya. Bagaimana? Tobat terus. Gimana, mungkin gak ada orang yang percaya ke saya padahal saya sudah pernah ketahuan berbohong. Yang membulak-balik hati adalah Allah. Jadi tobatnya bukan supaya orang mempercayai kita, tapi tobatnya supaya Allah mengampuni kita. Sesudah itu terserah Allah. Jelas Bu? Ngobrol wae Bu ya. Ngerti Pak? Kenapa Bapak jadi nunduk begini? Tidak pernah ketahuan ya bohongnya. Ini serius nih hadirin. Jadi kalau suatu saat ada kepahitan, yang pertama kita evaluasi ini, jangan-jangan kepahitan ini karunia Allah. Karena kita sudah mengilahkan sesuatu ini, dan sekarang Allah mengambil ilah kita. Mungkin jabatan, wah di kantor sukses, tiba-tiba kejadian diturunkan, boleh jadi itu pertolongan Allah. Seperti Khalid bin Walid, sukses peperangan, menang, terus diturunkan oleh Umar bin Khattab jadi prajurit biasa dan terima. Karena boleh jadi kesuksesan yang terus menerus itu bisa jadi ujub, ria, takabur. Anak misal bertanding kalah, baik atau buruk? Oh, tergantung. Daripada menang jadi sombong, mending kalah jadi tawadu. Apalah sih artinya piala, betul? Punten ya Pak ya, kalau di pesantren misal ada pertandingan ini, mohon doa ke gurunya, ke kiai, mau ikut pertandingan apa gitu di luar. Didoakan menang? Tidak. Saya mah tidak mau mendoakan santri menang. Enggak, hampir enggak pernah Pak. Paling mendoakan semoga jadi amal soleh, semoga bisa melakukan yang terbaik dan menerima ketentuan Allah yang terbaik. Cukup. Dan yang penting mah bukan menang jadi amal. Menang juga cuma dapat piala plastik, bisa beli sendiri 200 ribuan, atau piagam selembar kita bisa nyetak 1 rim ya. Masa berlatih hanya untuk itu? Apalagi kalau musabaqah tilawatil Quran,
para penghafal, aduh bahaya. Ada kalanya mendingan gak usah menang. Tapi hati terjaga daripada menang jadi ujub. Jadi merasa lebih penting hati karena Allah yang zuru ila qulubikum wa a'malikum. Ini baru dapat informasi untuk perpindahan kota. Ibu kota ternyata ada 700 perencana dengan tim. Yang diterima itu sekitar 235 dan yang terpilih itu 5 tim sekarang. Salah satu di antara tim ini tadi memberitahu, kami termasuk tim yang akan mempresentasikan, mohon doa, didoakan apa yang terbaik dari Allah. Belum tentu didoakan harus dapat, dan nanti bisa nempel tuh ujubnya, ya kan? Allah tuh tidak melihat kotaknya, tapi melihat hati dan amal. Innallaha la yanzuru ila suwarikum wa amwalikum walakin yanzuru ila qulubikum wa a'malikum.